wabarakatuh. Saya Rahmadina Islamiyati dari program studi Psikologi A Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sholat. Sebagaimana yang udah teman-teman tahu, sholat itu merupakan tiang agama. Hal ini juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun pengertian sholat, menurut bahasa, sholat ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ibadah, sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberi peringatan keras kepada orang-orang muslim yang tidak mengerjakan sholat, karena mereka akan dijuluki dengan orang kafir, dan mereka yang meninggalkan sholat pada hari kiamat akan berkumpul dengan orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kemudian untuk hukum sholat sendiri itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama fardu dan yang kedua sunnah. Sholat fardu ialah sholat yang kita diwajibkan untuk mengerjakannya. Di sholat fardu ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Maksud dari fardu ain ini adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan orangnya sendiri, tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dilaksanakan orang lain. Contohnya seperti sholat 5 waktu atau sholat Jumat untuk laki-laki. Nah, kemudian ada fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah ini adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan orangnya. Jadi kewajiban itu sunnah setelah ada orang lain yang mengerjakannya. Misalnya sholat jenazah. Selanjutnya ada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini adalah sholat yang kita dianjurkan. Jadi kalau kita mengerjakannya kita akan mendapatkan pahala, jika kita meninggalkannya kita tidak akan mendapatkan dosa. Sunnah ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sunnah muakkad dan yang kedua ada sunnah ghairu muakkad. Nah, maksud dari sunnah muakkad, salat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, jadi hampir mendekati wajib. Sedangkan salat ghairu muakkad ini dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, misalnya seperti salat sunnah rawatib atau salat-salat yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke rukun salat. Jadi yang dimaksud dengan rukun sholat ini adalah setiap perbuatan kita yang akan membentuk hakikat dari sholat. Jika kita tidak mengerjakan salah satu dari rukun sholat ini, maka sholat kita akan dianggap tidak sah. Dan hal ini tidak bisa digantikan dengan sujud syahwi. Oke, jadi rukun yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping. Kemudian di rukun kedua ada takbiratul ihram. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembuka sholat ialah toharoh atau bersuci. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Kemudian di rukun ketiga yaitu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi sholat kita nggak akan sah kalau kita nggak baca Al-Fatihah. Di rukun keempat dan kelima yaitu ada ruku dan tumakninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada orang yang jelek sholatnya sampai ia disuruh untuk mengulangi sholatnya beberapa kali karena tidak memenuhi rukun. Rasulullah bersabda, rukuklah dan tumakninahlah ketika ruku. Yang dimaksud dari tumakninah ini adalah keadaan tenang, sehingga persendian kita tuh juga ikut tenang ketika kita mengerjakan hal tersebut.
Kemudian di rukun ke-6 dan ke-7 itu i'tidal setelah ruku dan tumakninah. Di rukun ke-8 dan ke-9 sujud dan tumakninah. Kemudian di rukun ke-10 dan ke-11 itu duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Rukun ke-12 dan ke-13 itu tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Selanjutnya di rukun ke-14 itu ada sholawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Dan rukun ke-15 yaitu salam, yang mana menurut beberapa ulama yang rukun di sini merupakan salam pertama, yaitu yang ketika kita menoleh ke sebelah kanan. Dan yang terakhir berurutan dalam rukun-rukun yang ada. Kemudian ada syarat sah dalam sholat. Ini adalah hal-hal yang harus dipatuhi sebelum kita mengerjakan sholat. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian sudah baligh, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan kita paham akan rukun-rukun dan sunah-sunah sholat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara sholat. Yang pertama itu niat. Nah, di sini kan banyak banget nih dari kita masih bertanya-tanya apakah niat itu boleh dilafalkan secara keras atau hanya dilafalkan di dalam hati saja. Jadi kesepakatan seluruh ulama mengeraskan bacaan niat ini tidaklah wajib dan tidak juga sunnah. Jadi hal ini dikatakan bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Nah, ada dari menurut beberapa ulama yang pertama, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, ia mengatakan mengeraskan bacaan niat atau mengeraskan bacaan Al-Quran di belakang imam itu bukan termasuk sunnah, bahkan hukumnya adalah makruh. Kemudian ada juga dari ulama dari mazhab Maliki, ia mengatakan bahwa niat itu termasuk amalan hati, jadi mengeraskannya merupakan bid'ah, lebih lagi jika perbuatan itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Demikian juga dengan melafalkan niat secara sir atau dengan samar itu tidak wajib menurut imam mazhab tadi ya. Jadi tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat bahwa mengeraskan niat itu merupakan hal yang wajib. Jadi teman-teman, yang menyebabkan adanya pembolehan pelafalan niat yang menimbulkan was-was dalam hati orang-orang di sekitar kita itu adalah seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Abdillah Az-Zubairi. Beliau salah mengartikan perkataan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini mengatakan jika seseorang berniat haji atau umroh maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan sholat tidak sah kecuali dengan pengucapan. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksud dari Imam Syafi'i itu bukan bacaan niat, namun bacaan takbiratul ihram. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika memulai sholat beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya. Beliau juga tidak pernah sama sekali melafalkan niat. Beliau juga tidak pernah mengucapkan usolli fardhu. Beliau juga tidak pernah mengucapkan makmuman atau imaman. Beliau juga tidak pernah mengucapkan adaan atau qodoan. Juga tidak mengucapkan fardhul waqti. Dan tidak ada satu riwayat pun yang mensyariatkan pelafalan niat, baik itu riwayat yang sahih maupun yang dhaif, musnad ataupun mursal. Juga tidak ada dari para sahabat, juga tidak ada dari istihsan, dari seorang tabi'in pun tidak ada, atau dari ulama mazhab pun tidak ada. Intinya teman-teman, melafalkan niat atau mengeraskan niat itu bertentangan dengan dalil yang ada.
Jadi menurut beberapa ulama dari berbagai negara dan beberapa generasi menyatakan bahwa melafalkan niat secara keras itu tidak disyariatkan. Kemudian takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini seseorang mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar ketika memulai sholat. Dan takbiratul ihram ini termasuk dari rukun sholat. Jadi sholat tidak akan sah jika seseorang tidak melakukan takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Para ulama mengatakan dinamakan takbiratul ihram karena dengan melakukannya seseorang diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya halal hingga sholat selesai. Untuk takbiratul ihram ini diwajibkan untuk kita mengucapkannya secara lisan, jadi tidak boleh hanya diucapkan di dalam hati. Kemudian para ulama berselisih pendapat apakah dipersyaratkannya suara takbir minimal dapat didengar oleh dirinya sendiri atau tidak. Ada sebagian ulama seperti Hanabilah mempersyaratkan demikian, yaitu suara takbir minimal dapat didengar oleh orang sebelahnya atau didengar oleh dirinya sendiri. Bagaimana takbirnya orang yang bisu? Karena orang bisu ini memiliki gangguan fisik sehingga mereka tidak bisa berbicara. Jadi menurut beberapa ulama menyampaikan bahwa mereka cukup dengan bertakbir di dalam hati, karena ucapan Allahu Akbar ini adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Jadi jika mulutnya mengatakan Allahu Akbar, otomatis hatinya pun mengatakan hal yang sama. Kemudian setelah takbiratul ihram itu ada iftitah. Jadi doa iftitah ini adalah doa yang dibaca ketika sholat, membacanya itu di antara takbiratul ihram dan ta'awuz. Hukum membaca doa iftitah adalah sunnah, sebagaimana dalam sebuah hadis Abu Hurairah mengatakan biasanya Rasulullah SAW setelah bertakbir ketika ia sholat, ia diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka aku pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu? Kemudian Rasulullah menjawabnya dengan membaca doa iftitah. Kemudian ada beberapa macam jenis doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Yang pertama yaitu Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Yang tadi biasanya dibaca Rasulullah ketika sholat fardu. Doa ini adalah doa yang paling sahih di antara doa iftitah yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kemudian doa yang kedua yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malika la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bidzambi faghfirli dzunubi jami'a. Ilahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita
astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, doa yang ini biasa dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat fardu dan sholat sunnah. Yang ketiga, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Kemudian untuk doa yang keempat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Yang kelima, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang keenam, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang ketujuh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kedelapan, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kesembilan, Allahumma lakal hamdu anta qaimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikas samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wa qawlukal haqqu wal jannatul haqq wan narul haqq wan nabiyyunal haqq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq was-sa'atul haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika annabtu wa bika hasaftu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddam wa antal muakhir la ilaha illa anta. Doa iftitah yang ini sering dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam. Dan masih banyak lagi doa iftitah lainnya, namun yang paling sahih atau yang paling kuat dalilnya adalah yang pertama, yang Allahumma ba'id baini. Selanjutnya yaitu membaca basmalah. Nah, di sini ada beberapa ulama, mereka berbeda pendapat apakah membaca basmalah itu dibaca dengan cara jahar atau dikeraskan, apakah membacanya dengan cara sir atau disamarkan. Oke, pendapat yang pertama yaitu membaca basmalah disunahkan dengan cara jahar atau keras. Ulama yang berpendapat demikian adalah Syafi'iyah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya menjaharkan basmalahnya. Kemudian di pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat basmalah disunahkan dibaca secara sir atau samar. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnul Qayyim, Hanafiyah, Hanabilah, dan lain-lainnya. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan basmalahnya. Selain itu, terdapat beberapa hadis sahih. Salah satunya yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka membuka sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Bukhari.
Dan dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca basmalah. Yang mana sih yang lebih tepat nih? Jadi yang lebih tepat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menjaharkan bacaan basmalahnya, terkadang mensirkan bacaan basmalahnya. Namun yang paling sering adalah melirikkannya, sehingga itu yang lebih utama. Oke, selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi para ulama sepakat wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian atau munfarid. Namun bagi makmum hukumnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Fatihah tidak wajib baik bagi imam maupun makmum ataupun munfarid, baik sholat siriyah maupun jariyah. Yang wajib adalah membaca Al-Quran yang mudah dibaca. Yang berpendapat demikian berdalil dengan ayat yang artinya, maka bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran, Quran surat Al-Muzammil ayat 20, dan juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian di pendapat kedua, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam, makmum maupun munfarid, baik itu sholatnya siriyah maupun jahriyah, baik itu orang yang ikut sholat jamaah sejak awal. Kemudian di pendapat ketiga, membaca Al-Fatihah itu rukun bagi imam dan munfarid, sedangkan untuk makmum itu tidak wajib secara mutlak. Dan pendapat terakhir, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam dan munfarid dalam sholat siriyah dan jahriyah, namun tidak menjadi rukun bagi makmum, baik itu sholatnya siriyah maupun jahriyah. Oke, selanjutnya yaitu membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Para sahabat sepakat bahwa disunnahkan membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama di semua sholat. Ibnu Sirin mengatakan, saya tidak mengetahui mereka, para sahabat, berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara dalilnya ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama sholat zuhur, dan juga membaca 2 surat yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua, dan terkadang hanya membaca 1 ayat. Selanjutnya yaitu ruku. Ruku ini disyariatkan dalam sholat, yaitu setelah berdiri membaca ayat Al-Quran. Di antara dalilnya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar dan sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau hendak sholat, bertakbirlah dan bacalah apa yang engkau mampu dari Al-Quran, lalu ruku dan tumakninalah. Hadis riwayat Muslim. Untuk bacaan ruku ini juga memiliki berbagai macam bacaan doa dan zikir yang berasal dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian ada juga Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kemudian ada juga Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian ada Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa alaika aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhihi wa azami wa ashabi. Dan masih ada beberapa dari riwayat lainnya. Tapi yang manakah yang lebih utama dari salah satu zikir di atas? Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan, Nabi biasa membaca Subhana Rabbiyal Azim dan terkadang dibarengi juga dengan membaca Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
atau kadang hanya mencukupkan diri dengan yang pertama. Dinukil dari aslu sifatis shalah. Nah, setelah ruku kita akan berdiri lagi. Berdiri ini dinamakan dengan iktidal. Adapun bacaan-bacaan tahmid, yang pertama Rabbana walakal hamdu, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dan dari Abu Hurairah di atas. Yang kedua Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Selanjutnya setelah iktidal kita akan sujud. Nah, sujud ini adalah salah satu rukun sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Ada beberapa bacaan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujud. Yang pertama ada Subhana Rabbiyal A'la. Yang kedua ada Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Dan yang terakhir Allahumma laka sajadtu. Setelah sujud pertama, orang yang sholat bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun sholat. Dalam hadis Al-Musi Sholatahu dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an, di dalamnya disebutkan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sampai anggota badannya menepati tempatnya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian mengangkat kepalanya sampai ke posisi duduk. Ada beberapa bacaan yang sahih yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Bacaan yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainas sujudaini fi sholatil lail. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Kemudian bacaan yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sujudataini Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Untuk bacaan ketiga dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan salat kepada orang Badui. Nabi mengajarkan Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Setelah sujud kedua disyariatkan untuk duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dan doanya keduanya hukumnya wajib. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Hanabilah, salah satu pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, dikuatkan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini. Doa tasyahud ada 3 macam. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahiyatu lillahi wa salawatu wat thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan kedua yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bacaan yang ketiga itu dari Abu Musa al-Asy'ari, yaitu at-tahiyatut thayyibatus salatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, kemudian yang terakhir yaitu salam. Salam di akhir salat adalah perbuatan yang disyariatkan. Kita kan tahu
sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi salam ini merupakan rukun dari sholat. Untuk bacaan salam sendiri ada beberapa pendapat. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan Assalamualaikum ke kiri. Oke teman-teman, jadi sholat ini kan wajib nih, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, baik itu kita dalam keadaan sakit maupun saat kita dalam perjalanan. Nah, bagaimana sih tata cara sholat dalam keadaan sakit dan bagaimana tata cara sholat ketika sedang di dalam perjalanan? Kalau teman-teman mau tahu, simak video setelah ini ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika teman-teman ingin membaca lebih detail lagi, membaca lebih dalam lagi mengenai sholat, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.